kita sampai pada bagian terakhir dari K3 bahan kimia. Di mana isinya adalah penilaian bahaya. Penilaian bahaya ini juga ada di MSDS ya. Yang di MSDS itu ada tulisannya misalnya LD50, disebutnya dengan lethal dose. Ya, merupakan jumlah bahan kimia yang saat dicerna atau disuntikan atau dioleskan ke kulit hewan uji dalam kondisi laboratorium yang terkendali membunuh setengahnya atau 50% dari jumlah hewan. Maka LD50 ini biasanya dinyatakan dalam miligram atau gram per kilogram berat badan. Artinya, apabila di situ ada 10 hewan uji, ada 10 hewan uji yang diuji disuntikan atau dioleskan ke kulitnya, terus kemudian dia mati sebagian, ada 5 yang mati, maka kurang lebih hewan itu keracunan dengan jumlah yang per misalnya miligram atau per gram dari berat badan hewan. Kalau dosis itu terminum atau disuntikan. Sedangkan kalau yang LC 50 atau lethal concentration 50 adalah konsentrasi bahan kimia di udara yang bisa membunuh 50% hewan uji yang terpapar. LC50 diberikan dalam satuan bagian per juta, miligram per liter atau miligram per liter per meter kubik. Maaf. Nah, LC50 ini digunakan untuk jenis bahan kimia yang mudah menguap atau yang mempunyai tekanan uap yang cukup, sehingga terjadinya paparan itu melalui udara, ya, terhirup oleh hidung, sehingga merusak proses pernafasan dan merusak tubuh lewat pernafasan. Sama dengan LD50, kalau LC50 adalah apabila di situ ada 10 hewan uji, maka 50%-nya atau 5 hewan uji itu dia akan mati karena terhirup udara yang mematikan tadi. Sedangkan untuk lethal concentration dan lethal dose 100 didefinisikan sebagai konsentrasi atau dosis terendah yang menyebabkan kematian semua hewan uji. Ya, jadi semua hewan ujinya kalau misalnya terhirup bahan kimia tersebut, ya, maka atau tertelan bahan kimia tersebut, maka dia akan mati semuanya. Ya. Bagaimana penilaian bahaya atau toxicity-nya? Ya, ini adalah rute terekspos-nya atau masuknya lewat mana? Oral itu lewat mulut, dermal itu lewat kulit, kemudian inhalation itu lewat pernafasan. Disebut toksik apabila LD50 terus dia kurang dari 25 mg per kilogram berat badan. Ya, kalau itu untuk tikus, ya. Kemudian untuk di kulit juga kurang lebih seperti itu, tapi dosisnya lebih banyak, 50 mg kalau di kulit. Sedangkan kalau terhirup itu kadar kecil saja dia sudah membuat kematian dalam waktu 4 jam. Ya, kurang dari 0,25 mg per liter. Ya, dari kadar yang ada di udara. Dia akan disebut toksik apabila kadarnya adalah 25 sampai 200 mg per kilogram berat badan. Terus kemudian jadi jumlahnya lebih banyak ya daripada yang very toxic ini. Jadi kalau yang very toxic dengan yang toxic dan harmful itu berbeda kadarnya. Jadi misalnya kalau kita menghirup dalam jumlah sedikit, ini bisa langsung mati. Kalau yang ini agak banyak dikit baru mati. Yang ini lebih banyak lagi baru mati. Jadi yang disebut dengan very toxic berarti ini dalam jumlah yang sangat sedikit aja dia sudah membuat 50% atau 100% dari hewan ujinya itu bisa mati. Sedangkan kalau ini dengan dosis yang lebih banyak baru dia membuat lebih berbahaya gitu. Dan harmful juga sama seperti itu. Jadi contohnya membedakan very toxic, toxic dan harmful adalah misal di etanol ya. Etanol dengan metanol.
kalau metanol itu sama sekali tidak boleh dikonsumsi. Jadi dalam kadar yang sangat sedikit masuk ke tubuh kita, dia sifatnya beracun. Lalu orang bisa langsung mati. Tapi kalau misalnya etanol dengan kadar misalnya 10% atau 15% atau 20%, ya, jadi orang yang meminum minuman keras dengan kadar alkohol yang sesuai dengan yang diperbolehkan di dunia, ya, misalnya saya kurang tahu persen jumlah yang boleh dikonsumsi itu alkohol yang berapa persen gitu. Kalau nggak salah sih tepatnya 15%, ya. Lebih dari 15% itu tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh orang. Nah, alkohol dengan kadar 15% atau 10% ini masih boleh dikonsumsi. Terus kemudian yang dengan syarat si alkohol itu terbuat dari fermentasi buah atau beras, ya. Jadi dipakai buat minum-minuman beralkohol. Nah, ini masih boleh dikonsumsi. Akan menjadi toksik atau harmful apabila dia mengkonsumsinya melebihi dosis yang diperbolehkan. Jadi kayak tadi etanol itu minum minuman keras alkohol yang kadarnya 5% dengan yang kadarnya 10%, maka tingkat kebahayaannya juga berbeda. Kalau yang tingkat kebahayaannya disebut dengan harmful apabila kita meminum alkohol misalnya yang kadarnya 5%, 1 liter gitu ya, atau 2 liter secara terus-menerus, baru dia disebut dengan harmful. Jadi itu banyak. Terus kemudian yang dibilang dengan toksik adalah kalau kita minum yang kadarnya 15% atau 10%, tapi kita minumnya 1 liter gitu. Yaitu dosisnya kan sudah berbeda. Nah, akan very toxic apabila dia meminum metanol, ya, beda ya tadi metanol dengan etanol. Apabila dia minum metanol, kadarnya sedikit aja dia sudah membuat orang mati gitu. Nah, itu contoh, ya. Jadi yang disebut dengan very toxic, toxic dan harmful itu ya perbedaannya. Kemudian terpaparnya lewat mana? Tadi ada oral, ada inhalation, ada dermal, ya. Kalau oral itu biasanya lewat mulut, terus kemudian tidak sengaja ketelen lewat jari tangan, kontak dengan makanan, ya. Jadi misalnya kalau Anda habis ngorek-ngorek tinta, terus makan pakai pecel ayam dan makannya pakai tangan gitu. Nah, tintanya tuh masuk di sela-sela kuku gitu ya. Jadi kalau pas lagi Anda makan terus masuklah tintanya itu di sela-sela kuku tuh masuk ke makanan kita. Jadi itu yang tertelan lah di tubuh kita. Memang tidak langsung berefek ya, tapi efeknya nanti 10 atau 30 tahun kemudian. Ya, bukan cuma itu, contoh selain tinta tadi ada oli ya. Nah, maka si bahan-bahan tersebut yang tersisa di dalam sela-sela kuku kemudian ikut masuk bersama pecel ayam yang tadi kita konsumsi, maka nanti kalau terus-terusan seperti itu berbahaya buat badan kita. Kalau terhirup, ini biasanya karena hidung kita nggak bisa milih-milih ya. Selain oksigen kita nggak boleh menghirup gitu ya. Kita nggak boleh menghirup debu gitu. Itu hidung kita tanpa filter ya, itu tidak bisa memilih kecuali Anda menggunakan masker tadi. Makanya perlu menggunakan APD yang sesuai karena memang hidung kita nggak punya saringan sendiri gitu. Hidung kita nggak bisa milih, saya nggak mau menghirup selain oksigen gitu, nggak bisa milih dia. Ya, jadi kalau misalnya dia menghirup sesuatu yang tidak berbau, terus kemudian tiba-tiba dia lemes dan mati ya, misalnya contoh gas CO atau karbon monoksida, itu dia nggak bisa milih juga gitu. Jadi tiba-tiba dia lemes, keracunan, kok gue lemes ya, terus lama-lama hilang ya, nyawanya pun hilang gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga terserap lewat kulit dan mata. Ya, jadi masuk lewat kulit, lewat mata ya, entah itu karena kepercik atau kita nggak sengaja kucek-kucek pakai tangan gitu ya, atau mengoleskannya tertetes di tangan dan segala macam. Itu jalan bagaimana kita terpapar zat berbahaya. Untuk menguranginya, nah minggu lalu udah sempat saya bahas tentang mengeliminasi, substitusi, control engineering, kontrol administrasi, dan menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Maka kelima tindakan ini
harus dipertimbangkan. Kalau misalnya bahan tersebut berbahaya, hilangkan. Tapi kalau tidak bisa dihilangkan, maka ganti. Kalau belum bisa juga diganti, maka harus dikendalikan ruangannya. Ya, kendalikan ruangannya bagaimana? Kondisikan bahwa bahan-bahan berbahaya itu terpisah dari tempat yang banyak orang lalu lalang, kemudian orang yang menjaganya harus mempunyai informasi yang cukup, dan dia mengerti bagaimana cara menangani bahan kimia tersebut yang berbahaya. Kemudian sediakanlah ruangannya yang cukup memadai. Kalau dia bahan kimia padat atau cair, ikutilah aturan yang ada di MSDS-nya bagaimana cara menyimpannya yang benar. Ya, harus dalam ruangan yang cukup ventilasinya, ada blower untuk mengeluarkan uap dari dalam keluar. Terus kemudian pencahayaannya cukup, jauhkan dari sumber api atau panas. Nah, selain itu ada kontrol administrasi yang pekerja yang bekerja di situ harus dirotasi, dikasih penetral racun, ya, kemudian dipantau apakah pekerja tersebut mengalami gangguan kesehatan setelah bekerja dengan bahan kimia dan yang lainnya ya. Kemudian dikontrol juga apakah si pekerja itu menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Iya benar dia pakai sarung tangan pada saat menggunakan H2SO4, tapi yang gunakan misalnya sarung tangan motor, bukan sarung tangan rubber atau nitril yang memang diperuntukkan menggunakan pada saat menggunakan bahan kimia. Nah, ini ada tanda-tanda yang perlu Anda ketahui ya, jenis-jenis bahan ini, apa namanya, tanda-tanda bahan yang secara umum di dunia itu diinformasikan ya, jadi tandanya sama. Kalau eksplosif seperti ini, flammable ada gambar apinya, kalau non-flammable dia warnanya hijau seperti ini, oxidizing ini seperti ini, artinya dia menambah apinya lebih besar gitu, dan yang lainnya ya. Jadi Anda harus tahu karakteristik dari bahan, dan Anda harus ingat ini apa ya, karena tidak semua ada tulisan flammable liquid, tapi Anda paling nggak harus tahu bahwa ada gambarnya seperti ini ya, itu artinya dia mudah terbakar. Kalau gambarnya seperti ini ada lingkarannya, berarti dia oxidizer, artinya memperbesar adanya api. Kalau yang gambar seperti ini adalah radiatif, ya, radioaktif, terus kemudian ini korosif, ya, Anda harus minimal Anda tahu karakteristik dari gambarnya, ya, nanti bisa dihafalin. Terus bagaimana mengidentifikasi bau misalnya, mengidentifikasi bau, contoh ini saya ada minyak kayu putih. Kalau misalnya ini bukan minyak kayu putih ya, cara mengidentifikasinya gimana? Anda buka tempatnya, terus kemudian Anda kipas. Nah, dengan seperti ini aja Anda sudah bisa mencium bau bahan kimia yang akan Anda identifikasi gitu ya. Dengan seperti ini, karena dengan ini aja uapnya sudah bisa tercium. Ya, jadi jangan sampai langsung dimasukin ke hidung gitu. Jangan langsung didekatin ke hidung. Bukan, itu cara yang salah. Jadi caranya adalah mengipas dari jarak tertentu. Ini karena minyak kayu putih saya berani dekat-dekat, tapi kalau bahan kimia lain saya nggak berani. Jadi cuman dikipas gini aja saya udah bisa mencium ini apa ya baunya gitu. Bukan karena hidung saya hidung herder ya, tapi memang seperti itulah caranya kalau kita mau mencium bau apa ya ini ya gitu ya. Terus ini bahan kimia apa ya, itu caranya dikipas seperti itu. Terus yang berbahaya adalah apabila masuk ke tenggorokan ya. Jadi kalau pas ada lagi begini terus kita masuk ke pernafasan, nah uapnya kalau yang kita hirup adalah uap dari bahan kimia korosif tadi, misalnya H2SO4 dan HCl, maka itu akan membuat jadi parah gitu ya. Nah, identifikasinya gimana? Ada juga yang bahan kimia misalnya gas yang ternyata dia tidak berbau tapi bisa menimbulkan kematian ya. Jadi nggak berbau, tiba-tiba kok lemas, nah mati gitu orangnya. Terus ada yang bau menyengat gitu ya, terus aduh kok jadi pusing nyium bau itu gitu ya. Kita harus mengetahui sendiri karakteristik tubuh kita seperti apa gitu. Terus ada juga yang bau ini bau apa ya, bau kecut, bau asam, bau apa gitu. Nah, itu
itu belajar untuk bisa mengidentifikasi ya. Jadi kayak kita kalau di rumah ada bau gas, gasnya bocor ya, kan bisa kecium tuh baunya. Oh, di belakang kayak bau gosong ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi, oh berarti ada masakan yang gosong gitu. Terus kita bisa mengidentifikasi juga kalau misalnya hujan di luar. Kok bau hujan ya? Kok bau hujan gitu? Oh, di luar lagi hujan, berarti bau air mengalir gitu. Nah, bahan kimia pun juga seperti itu. Kalau kita nanti sudah terbiasa bekerja dengan bahan kimia, terutama pada saat kita lagi di industri, nanti kita bisa hafal ya dengan sendirinya, otak kita sudah bisa mengenali bahan kimia apa ya ini, bahan kimia apa ya ini, bau apa ini ya gitu. Tapi nanti lama-lama hafal. Tapi pada saat proses penghafalan itu cium baunya begini aja ya. Kita nggak bisa menghindari lewat hidung gitu ya. Nah, hidung kita ada sensor gitu. Kalau yang masuk bukan oksigen nggak boleh kehirup, nggak bisa. Ya, hidung kita nggak ada sensor, nggak bisa milih-milih. Oke, selanjutnya APD apa yang tepat? Ya, sesuaikan dengan bahan kimia yang mau digunakan. Terus bahan APD-nya cukup, dipakainya sendiri-sendiri, nggak boleh gantian ya. Kecuali bahan-bahan APD yang misalnya boleh gantian tuh helm ya. Asal temennya nggak banyak kutu ya silahkan pakai gitu. Terus kemudian kalau untuk saat ini face shield, masker itu nggak boleh gantian. Sepatu sebisa mungkin tidak gantian ya, karena kita nggak tahu pekerja yang gantian sama kita kakinya bersih apa tidak gitu, punya sakit kulit atau tidak. Terus kemudian apabila Anda bukan bekerja di situ atau Anda sebagai visitor, ya Anda harus pakai juga alat pelindung diri. Biasanya perusahaan tempat Anda berkunjung memfasilitasi Anda untuk APD-nya ya. Jadi minimal masker lah. Minimal masker itu pasti dikasih supaya Anda nggak terpapar banyak akibat bahan kimia yang ada di industri yang Anda kunjungi tersebut. Nah, kalau memang butuh APD tambahan, silahkan hubungi perusahaannya atau supervisor yang bersangkutan. Ya, jadi jangan malu, saya nggak enak kalau helmnya rusak, minta ganti, kayaknya perusahaan lagi susah gitu. Jangan sampai seperti itu. Boleh minta lagi, asal jangan sengaja helmnya dihilangin atau dirusakin karena Anda udah bosen. Ya. Nah, bagaimana kalau bahannya tumpah? Nah, kalau bahannya tumpah, baca di MSDS-nya apa yang harus Anda lakukan. Penanganan bahan tumpah untuk yang flammable sama yang korosif berbeda. Ya, maka Anda harus tahu dulu. Kemudian beritahu ke supervisornya, beritahu ke manajernya bahwa bahan tersebut tumpah. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara mengevakuasinya? Apa bahayanya apabila bahan tersebut tumpah? Ya, bagaimana caranya membuat bahan tersebut jadi tidak berbahaya? Ya, misalnya dinetralisir atau dilap dengan apa, diencerkan dan segala macam. Terus usahakan evakuasi lingkungan sekitarnya. Jadi jangan sampai ada orang mondar-mandir, bisa kepleset atau terjadi sesuatu dengan orang yang terpapar. Nah, selanjutnya adalah menggunakan alat untuk mengambil tumpahan ya. Jadi jangan sampai terjadi misalnya tangan kita kena bahan kimia yang tumpah tadi. Kita harus tahu apa sih bahan kimia yang tumpah itu, jangan sampai salah penanganannya, jangan sampai diencerkan aja gitu, padahal dia asam kalau diencerkan tetap aja sifatnya asam walaupun kadarnya sudah berkurang, tapi karakteristiknya merusak itu tetap tidak bisa dihindari gitu. Nah, MSDS atau Safe Handling Guide-nya harus dipatuhi ya, atau dibaca dengan benar bagaimana caranya menangani kalau tumpah. Apabila dia sudah menjadi sisa dan menjadi limbah, ya pastikan bahwa limbah-limbah yang kita tampung adalah di tempat yang tepat ya, tempatnya tidak bocor, tidak ada bereaksi dengan macam-macam. Terus kemudian kalau bahan tersebut bahan aslinya tidak boleh kena panas, maka limbahnya pun juga sejenis ya. Bahan aslinya mengandung bahan logam berat, ya berarti limbahnya pun mengandung logam berat.
ya maka apa yang harus dilakukan itu harus diketahui sama perusahaan dan perusahaan yang mengangkut gitu, mengangkut bahan tersebut dan memberikannya kepada perusahaan pengolah limbah industri. Selanjutnya diberikan label yang tepat ya. Nah, jangan mentang-mentang dia limbah terus ditulisnya limbah apa ya, harus diberitahu ini adalah limbah sisa tinta, mengandung cairan yang mudah terbakar misalnya toluen, mengandung pewarna yang merupakan logam berat ya misalnya kobalt, terus apa saja isinya gitu ya secara garis besar itu disebutkan, kapan itu ditutup ya, kapan itu terakhir ditampung, di situ diberi tanggal, berapa jumlahnya yang ada di situ, berapa kilo, berapa mili, itu diberitahu. Asalnya dari mana, itu dari pabrik rotografur, dari pabrik flexografi, atau dari pabrik sablon, pabrik tinta, itu harus diinformasikan itu ya. Jadi dan diberi label, kalau misalnya dia barang berbahaya, mudah terbakar atau beracun, berarti diberi label yang seperti di slide sebelumnya tadi, ada gambar orang, misalnya ada gambar tengkorak, kalau misalnya itu tulisannya limbah tersebut adalah berbahaya dan beracun, limbahnya mudah terbakar, berarti diberi gambar api-api tadi gitu. Maka harus dikelola, walaupun dia cuman labelnya limbah ya, tapi harus informasikan dengan jelas. Nah, selanjutnya limbah-limbah yang transfer ke tempat pengolahan limbah tadi harus dites ya, benar nggak sih itu pengolahan limbahnya nanti bisa nerima dan bla 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 bla. Terus kemudian benar nggak sih yang saya buang ini adalah bahan ini, harus dites ya. Perusahaan pengolah limbahnya juga harus ngetes bahan-bahan yang dia terima sama dia, jangan sampai dibohongin gitu. Misalnya si perusahaan pengolah limbah ini sudah mengetahui menerima bahan 1 drum gitu, dibilangnya bukan bahan berbahaya ya, tapi mereka nggak tes gitu, tapi ternyata setelah dibuang dia merupakan limbah yang berbahaya. Kenapa? Misalnya tadi masih mengandung solvent yang mudah terbakar, dia masih mengandung pigmen yang logam berat gitu ya, karena nggak dites itu maka dia lolos dan tidak diketahui dan prosesnya tidak sesuai gitu. Selanjutnya adalah, nah kalau di industri cetak bahan-bahan bahayanya adalah misalnya tinta cetak cair ya, ada yang rotografur, ada yang untuk flexo, biasanya pelarutnya mudah terbakar. Terus kemudian pigmennya itu bisa dilihat mengandung logam berat atau tidak. Kemudian solvent atau pelarutnya, solventnya mudah terbakar atau tidak. Materialnya dari catnya itu bagaimana. Nah, apakah si material pigmennya itu tadi mengandung logam berat, terus beracun, mengandung apalagi ya yang kurang tahan panas, bisa berubah warna dan segala macam. Nah, itu harus dikondisikan. Ada contoh beberapa cat akrilik yang bahan dasarnya beracun, maka dia pada saat menggunakan si cat itu aja harus pakai sarung tangan ya, jenisnya nitril atau neopren. Nah, itu. Nah, selanjutnya di bagian cetak ada caranya lagi nih kalau kita nyimpen sisa bahan ya. Harus dalam keadaan tertutup, suhunya harus cukup dingin ya, cukup adem, atau nggak usah pakai AC nggak apa-apa. Yang penting ada sirkulasi udara yang baik dan tempatnya bersih. Contoh kalau untuk air pembasah di industri cetak offset ya, biasanya dia pakai air pembasah. Itu mengandung asam fosfat dan bahan tambahan lainnya, contohnya alkohol. Nah, alkohol ini, isopropil alkohol ini mudah terbakar ya, jadi kalau misalnya kena api, sengaja disiram ke api ya tambah gede gitu ya, bisa terbakar.
Nah, untuk tugasnya di untuk K3 bahan kimia ini tugasnya adalah Anda cari salah satu dari yang ini ya, dari keempat ini, pilih cari bahan dasar pembuat tinta, bahan dasar untuk pelarut, perekat, dan bahan dasar aseton, polietilen, poliestiren, timah putih, dan aluminium. Jadi pilih salah satu, terus kemudian Anda cari karakteristiknya mereka ini ya. Cari karakteristiknya dari segi ketiganya. Misalnya penggunaannya apa, buat apa kandungan bahannya, karakteristik fisiknya, sifat kimianya, terus kemudian dan yang lainnya ya, nanti dia Anda identifikasi. Terus kemudian apa bahayanya, kenapa dia berbahaya, bagaimana cara pemakaiannya, bagaimana cara penyimpanannya, istilahnya seperti MSDS-nya ya. Jadi Anda cari yang seperti MSDS-nya atau sejenis dengan MSDS itu, kemudian Anda baca dan Anda analisa, terus Anda paparkan dengan tulisan Anda sendiri. Ya, jadi Anda mengidentifikasi, baca, terus kemudian Anda tulis ulang dan dijabarkan yang menurut Anda ketahui. Ya, sampai di situ kuliah untuk keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan di industri cetak di subbab untuk K3 bahan kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.